Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang tayamum. Setelah membicarakan tentang syarat-syarat tayamum, beliau menyebutkan wa fara'idhuhu arba'atu asya'. Adapun kewajibannya atau rukun-rukunnya adalah 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Ini seperti taharah yang lain, wudu dan mandi, ya, disyaratkan atau diwajibkan harus ada niat sebelum melakukannya. Dan bahkan untuk tayamum ini lebih tegas. Karena mazhab yang 4 sepakat untuk mensyaratkan adanya niat sebelum tayamum. Sementara mazhab Hanafi dalam wudu mereka tidak mensyaratkan harus ada niat. Tapi di sini di tayamum mereka mensyaratkan harus ada niat. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwasanya tayamum adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, tidak logis. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya wudu itu bukan ibadah mahdhah. Wudu adalah ibadah yang logis, ma'qulatul makna. Tapi di sini mereka berpendapat bahwasanya tayamum adalah ibadah mahdhah atau ghairu ma'qulatul makna, yakni tidak logis. Maka mazhab yang 4 semuanya sepakat harus ada niat sebelum bertayamum. Dan tentunya dasarnya juga adalah berbagai ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk memasang niat sebelum beribadah. Di antaranya adalah hadis Umar yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat-niatnya. Dan bagi seorang muslim hendaknya niat tayamum ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban dan tugas, tapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah peluang untuk menambah pahala. Iya, peluang untuk menambah pahala yang besar, karena dengan mengolah hati kita dengan niat, maka berarti kita sudah menjalankan sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah hati berupa mengolah niat dengan keikhlasan, dengan meniatkan tayamum ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tayamum ini untuk mengangkat hadas, dan kita melakukannya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya diketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i mengucapkan niat secara jahar atau dilafatkan hukumnya adalah sunnah. Namun yang lebih hati-hati, Allah ta'ala alam, adalah bahwasanya dalam niat ini kita cukup mengolah hati kita saja, karena tidak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir tertentu atau niat tertentu sebelum wudu atau tayamum atau ibadah-ibadah yang lain. Dan niat pada dasarnya adalah amalan hati, maka biarlah dia menjadi amalan hati. Kemudian yang kedua adalah wa mashul wajah, mengusap wajah. Rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah kita. Yang ketiga adalah wal yadaini ma'al mirfaqain, dan mengusap kedua tangan sampai siku. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, yaitu saat tayamum kita membasuh kedua tangan kita sampai siku seperti dalam wudu. Kemudian rukun yang keempat adalah wat tartib, dan yang keempat adalah tertib, yaitu urut, dimulai dengan wajah dahulu baru kemudian kedua tangan, seperti dalam wudu juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i rukun tayamum adalah 4 ini. Niat, kemudian mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat adalah tertib. Dan menurut beberapa ulama yang lain, tayamum ini cukup dengan mengusap sampai ku' saja atau sampai pergelangan tangan saja. Ini didasari oleh hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, innama yakfika an tadriba biyadik, sesungguhnya cukup bagi anda untuk memukulkan kedua tangan ke tanah, thumma tanfukhu fiha, kemudian engkau meniup tanganmu, thumma tamsahu biha wajhaka wa kaffaik, kemudian engkau mengusap wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Ammar bin Yasir yang saat itu ingin tayamum dan belajar tayamum dari Rasulullah SAW.
Jelas di sini sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir bahwasanya engkau cukup untuk memukulkan tanganmu ke tanah, kemudian meniupnya, kemudian engkau mengusap wajah dan kedua telapak tanganmu. Beliau menyebutkan wa kaffaika, kedua tanganmu. Sementara hadis-hadis yang menyebutkan pengusapan tangan sampai kedua siku ini tidak lepas dari kontroversi dan dihukumi lemah oleh Az-Zahabi dan Al-Albani dan yang lain. Maka ini adalah dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.